Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, khususnya untuk membuat kunci determinasi. Kunci determinasi itu adalah kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup atau cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Aturan untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama adalah kunci itu harus dikotom, artinya berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua adalah ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga adalah deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima adalah setiap kuplet diberi nomor atau percabangan, gitu ya. Kemudian kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Nah, kalian tentunya tidak asing melihat gambar-gambar ini. Gambar ini ada di dalam LKPD 1 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana kalian untuk dapat mengelompokkan gambar-gambar ini dan membuat kunci determinasinya? Yang pertama, sebelum kita membuat kunci determinasi, kita harus membuat bagannya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, yaitu dari benda-benda ini kita kelompokkan. Yang pertama adalah bentuk kotak. Kita kasih nomor di sini 1A. Inilah yang dinamakan sebagai kuplet. Kemudian yang kedua, kita berikan kelompokkan dalam bentuk segitiga. Kita kasih nomor 1B. Nah, untuk bentuk kotak ini adalah bendanya. Jadi dari sini kita masukkan ke sini. Bentuk kotak apa saja kita masukkan. Kemudian yang bentuk segitiga adalah ini. Selanjutnya kita lihat ya, pada bagian ini kita harus bagi-bagi dulu, yaitu kita buat percabangan lagi. Kotak, ini bentuk kotak ya, dengan pola dalam polos. Kita kasih nomor kupletnya. Kemudian inilah yang polos, dan yang polos kita masukkan. Kemudian berikutnya adalah kotak dengan pola dalam bulat. Kita kasih nomornya. Ini adalah bendanya yang memiliki kotak dengan pola dalam bulat. Yang ketiga ada kotak dengan pola dalam segitiga. Kita kasih nomor 2C. Dan ini adalah bendanya. Kemudian yang bentuk segitiga kita kelompokkan nih. Ada segitiga dengan pola dalam polos, ya. Kita kasih nomor. Adalah bendanya. Kemudian berikutnya adalah segitiga dengan pola dalam bulat. Kita kasih nomor. Inilah bendanya. Dan yang ketiga adalah segitiga pola dalam bintang. Kita kasih nomor 3C. Dan ini adalah bendanya. Nah, kemudian kita kembali lagi di atas ini. Ini masih ada yang bervariasi, berarti harus kita kelompokkan lagi, yaitu berdasarkan warnanya. Jadi ada kotak warna hijau dengan pola dalam polos. Kita kasih nomornya. Ini adalah bendanya. Kemudian yang satunya adalah kotak warna coklat dengan pola dalam polos. Kita kasih nomornya dan ini adalah bendanya. Nah, kita perhatikan yang ini masih bervariasi, berarti harus kita kelompokkan lagi, yaitu kotak warna hijau dengan pola dalam bulat. Kita kasih nomornya.
Ini adalah bendanya. Kemudian berikutnya adalah kotak warna kuning dengan pola dalam bulat. Kita kasih nomornya. Dan ini adalah bendanya. Kita lihat di kotak pola dalam segitiga. Karena ini sudah sama, berarti tidak perlu dikelompokkan. Berarti ini bagian yang terakhir. Kemudian dari segitiga pola dalam polos juga ini sama. Berarti ini yang terakhir. Begitu pula pola dalam bulat, ini yang terakhir. Dan ini begitu pula dalam pola dalam bintang, ini yang terakhir. Nah, setelah kita membuat diagram, selanjutnya adalah kita membuat kunci determinasinya dengan pola seperti ini. 1A, pola kotak ya. Nah, ini akan lanjutannya ke nomor 2. Ini pola segitiga, lanjutannya ke nomor 3. Kemudian yang 2A, di sini ada pola dalam polos, lanjutnya ke 4. Kemudian pola dalam bulat, lanjutnya ke 5, dan pola dalam segitiga. Nah, kalau pola dalam segitiga ini sudah berakhir di sini. Kemudian kita lihat di segitiga pola dalam polos. Nah, ternyata berakhir di sini. 3B segitiga pola dalam bulat. Berakhir di sini. Dan C segitiga pola dalam bintang. Berakhir di sini. Nah, berikutnya adalah kita lanjutkan yang ini, pola dalam polos. Tadi itu kan ada warna hijau dan ada warna coklat. Maka di sini ada kotak hijau pola dalam polos. Nah, ini bentuknya berakhir di sini. Sedangkan 4B ada kotak coklat pola dalam polos. Kemudian yang kelima ya, berakhir pola dalam bulat itu terbagi. Ada yang warna hijau pola dalam bulat dan yang B warna kuning seperti ini. Akhir. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal yang seperti ini? Misalnya ada bentuk seperti ini, coba tentukan kunci determinasinya. Maka untuk menentukan kunci determinasi, kalian bisa bergerak di sini dulu. Ini kan yang terakhir. Ini, kotak kuning pola dalam bulat. Kemudian yang kedua, kita lanjut ya. Ini nomor 5 dan kita bergerak ke sini. Ini 5. Pola dalam bulat. Baru kita ini kan angka 2. Maka kita akan bergerak ke angka sini. Jadi untuk bentuk ini memiliki kunci determinasi 5B, ini kan 5B, kemudian 2B dan 1A, atau biasa ditulis secara berurutan, yaitu 1A, 2B dan 5B. Sekian penjelasan saya tentang kunci determinasi. Semoga penjelasan ini dapat kalian jadikan sebagai dasar dalam pengelompokan makhluk hidup yang ada di LKPD 2. Selamat bekerja dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya, yaitu membuat kladogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.